Guys, kita harus bikin video edukasi yang fun nih. Temanya Iran, budaya, dan politik. Berat banget. Oke. Kita tanya ChatGPT dulu ya. Selamat datang di video Cerdas Bersama. Kali ini kita akan menyelami bagaimana Iran menggunakan kebijakan budaya sebagai alat politiknya. Yuk kita mulai. Iran bukan hanya sekedar negara. Ia merupakan pewaris kejayaan The Great Persia. Nama Iran sendiri bahkan memiliki arti tanah orang Arya, simbol etnis dan kebudayaan bangsa Persia. Rezim Pahlavi menjadikan ini narasi utama untuk membangun nasionalisme modern. Identitas tersebut menjadi fondasi kuat yang digunakan untuk menyatukan masyarakat yang beragam di Iran, menghubungkan masa lalu gemilang dengan aspirasi masa depan. Melalui penekanan pada akar sejarah dan budaya Persia, rezim Pahlavi berusaha membangkitkan rasa bangga dan loyalitas terhadap negara, sekaligus menegaskan posisi Iran sebagai kekuatan regional yang berdaulat dan berperadaban tinggi. Dengan mengadopsi lambang, simbol, bahkan gaya Eropa, khususnya Jerman, Iran mencoba menyatukan kekuasaan lewat narasi budaya. Pendekatan ini tidak hanya terlihat dalam aspek visual dan simbolik, tetapi juga dalam reformasi sosial dan politik yang diinisiasi oleh Pahlavi. Gaya modernisasi yang terinspirasi dari Eropa menjadi alat untuk memperkuat otoritas negara dan mempercepat pembangunan nasional, sambil tetap mempertahankan identitas Persia yang unik. Narasi budaya ini berperan sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas, menjadikan Iran sebuah negara yang menghormati warisan leluhur sekaligus siap menghadapi tantangan zaman. Reza Shah dan putranya, Muhammad Reza Pahlavi, menyadari satu hal penting. Budaya bukan sekedar warisan, tapi juga alat kekuasaan. Mereka membangun narasi nasionalisme yang menggali kejayaan masa lalu Persia. Dengan parade akbar, simbol kerajaan, hingga perubahan nama resmi negara dari Persia menjadi Iran. Semua itu untuk membangkitkan rasa bangga rakyat dan memperkuat legitimasi kekuasaan. Tapi tidak berhenti di situ. Seni dan pendidikan pun ikut dipolitisasi. Lagu kebangsaan, arsitektur publik, hingga kurikulum sekolah dirancang agar rakyat menginternalisasi satu hal: kesetiaan pada negara dan pemimpinnya. Inilah contoh bagaimana budaya dikendalikan dari atas demi membentuk identitas nasional yang sesuai dengan visi penguasa. Kemudian, identitas nasional yang dibangun oleh Pahlavi II adalah masyarakat modern yang tetap mengglorifikasi identitas Persia, tapi di sisi lain terdapat intervensi identitas dan budaya dari Barat. Tapi narasi budaya versi negara itu nggak bisa diterima semua pihak, karena kaum ulama dan rakyat religius melihat bahwa modernisasi ala Barat yang diterapkan oleh Pahlavi II adalah sebagai ancaman bagi identitas Islam itu sendiri. Sebab sekularisasi serta pengaruh Barat dinilai dapat menghapus nilai-nilai Islam dari kehidupan masyarakat Iran. Dengan begitu, kebijakan nasionalisme sekuler menimbulkan ketegangan dengan identitas masyarakat, yang mana mayoritasnya adalah Islam Syiah. Hal ini ditandai dengan ketimpangan sosial, penindasan terhadap oposisi seperti Ayatullah Khomeini, ulama, dan aktivis Islam Syiah, serta dominasi elit pro-Barat, yang membuat semakin memperdalam jurang perpecahan antara pemerintah dan rakyat. Pada akhirnya, ini menjadi alasan munculnya gelombang perlawanan, sehingga menjadi benih reformasi 1979. Revolusi berhasil setelah Khomeini menjadi pemimpin Iran dan menerapkan sistem yang dibuatnya. Iran akhirnya menjadi Republik Islam Syiah, lalu sistem baru ini menggabungkan teokrasi dan demokrasi. Dalam sistem ini, agama Islam Syiah dan demokrasi tetap berjalan bersamaan dalam hal aspek agama. Ulama menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, dikarenakan hal ini mengacu pada konsep yang diciptakan oleh Khomeini, yaitu konsep wilayatul al-faqih. Dalam praktiknya, wilayatul al-faqih adalah teori dalam fikih Syiah yang menyatakan bahwa di masa kegaiban imam zaman, pemerintah harus dipimpin oleh seorang faqih yang memenuhi syarat. Fungsinya untuk mengelola urusan masyarakat Islam. Adapun dalam sistem demokrasi sendiri, ia tetap berjalan secara normal. Namun, nilai-nilai tidak bisa lepas dari ajaran Islam Syiah. Selain itu, kebijakan budaya
kini diarahkan untuk mendukung ajaran Syiah dan meminggirkan budaya Barat. Hal ini menciptakan identitas baru bagi Iran sendiri, seperti Iran Islam, bukan Persia modern. Lalu, terdapat narasi yang menggema, yaitu tidak Timur, tidak Barat, hanya Islam. Artinya, terdapat perubahan identitas nasional di Iran yang di masa sebelum reformasi, identitas mereka dibayang-bayangi oleh Persia, tetapi setelah reformasi menjadi Syiah. Pada nyatanya, perlawanan masih tetap terjadi di Iran. Namun, di masa kini, generasi muda masih lebih memilih melakukan gerakan-gerakan perlawanan melalui cara-cara yang lebih modern, seperti seni, musik, puisi, dan kampanye-kampanye melalui media sosial. Dalam kasus Iran, membuktikan bahwa budaya bisa menjadi medan konflik antara ideologi negara dan identitas rakyat. Kondisi dunia yang dinamis tentunya membuat Iran terus mengalami perubahan, seperti halnya antara kontrol dan kebebasan, serta antara tradisi dan modernitas. Kalian tahu nggak sih, kalau saat ini aplikasi TikTok sedang booming di kalangan pemuda Iran untuk mereka manfaatkan sebagai panggung tarian dan perlawanan. Meskipun akses ke TikTok dibatasi oleh pemerintah, para pemuda Iran menggunakan VPN untuk berbagi video tarian mereka sebagai bentuk protes. Salah satu video yang pernah viral menampilkan 5 gadis Iran menari tanpa hijab di Hari Perempuan Internasional pada tahun 2023, yang menjadikan itu sebagai simbol perlawanan terhadap aturan ketat cara berpakaian. Nah, bisa kita lihat kan, kalau kebijakan budaya yang mengekang justru memicu perlawanan. Terima kasih sudah mau menambah wawasan kalian. Kami Andre Muhtar Ibrahim, Ale Afga, Kesar Eksala Kautsar, Dan Dwi Santosa, sampai jumpa di kegiatan cerdas bersama lainnya. 네 어깨에 묻은 립스틱들 나는 절대로